Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Intan Sustio Kusumawardani MPD dan selamat siang kepada teman-temanku semuanya. Di sini saya Citra Ramasari sebagai moderator kelompok 5 yang akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan dan pembelajaran SD dengan judul menyusun silabus pembelajaran yang beranggotakan Ramadhani Kurniasari sebagai presentator keempat, Susianti sebagai presentator ketiga, Ike Septiani sebagai presentator kedua, dan saya sendiri Citra Ramasari sebagai moderator dan presentator pertama, Dia Septiningrum sebagai presentator kelima. Pada materi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian silabus, kedua, komponen pada silabus pembelajaran, tiga, langkah-langkah menyusun silabus pembelajaran, empat, contoh silabus pembelajaran. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar dan penjabarannya meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Prinsip pengembangan silabus. 1. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsisten. Silabus harus memperlihatkan adanya hubungan yang konsisten atau ajek tak asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, komponen-komponen dalam silabus. Yang pertama, kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator digunakan sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Secara umum, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Strategi pembelajaran dapat berupa kegiatan tatap muka dan non-tatap muka atau pengalaman belajar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Program remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan dan program pengayaan untuk peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Saya, Ramadhani Kurniasari, akan melanjutkan presentasi dari presentator ketiga. Ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi. Penetapan alokasi waktu dalam pengembangan silabus disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun yang akan datang. Yang terakhir, 8. Sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa seperti media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Materi pembahasan yang keempat yaitu langkah-langkah menyusun silabus pembelajaran. Yang pertama, mengisi kolom identitas mata pelajaran. Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, kelas yang dituju, pada semester berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Perlu juga dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai. Yang kedua yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan bisa dicapai pada setiap tingkatan atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Dan sedangkan kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini berlaku secara nasional. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok atau pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Agar dapat mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan, yaitu A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual
peserta didik. D. Kebermanfaatan bagi peserta didik. E. Struktur keilmuan. F. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. G. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, dan juga alokasi waktu. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dapat berupa kegiatan tatap muka maupun bukan tatap muka. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Yang keenam, penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau buku ajar, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, ini adalah contoh silabus pembelajaran. Bisa dilihat pada tabel berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.